Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang pertama. Demikianlah bunyinya. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Demikian firman Tuhan. Saudara, mungkin ketika kita membaca ayat ini ada kesan seolah-olah ayat ini hendak menawarkan kepada kita suatu kemudahan. Tetapi sesungguhnya yang mau dikatakan ayat ini adalah suatu kemurahan, yaitu kemurahan hati Tuhan kepada orang yang haus, orang yang lapar, orang yang tidak memiliki apa-apa. Tetapi saudara, konteks daripada ayat ini perlu kita pahami bahwa ayat ini berbicara ketika bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Mereka mengalami banyak krisis pada saat itu. Mereka yang merindukan tanah perjanjian, mereka merindukan tempat mereka tinggal, dan di tengah-tengah kerinduan itu maka datanglah Nabi Yesaya memperkenalkan tentang Tuhan kepada mereka, agar ketika pada saat itu mereka tidak putus asa, mereka tidak hilang harapan, tetapi mereka punya pengharapan yang kuat. Diperkenalkanlah tentang Allah yang murah hati, Allah yang sangat baik, yang akan mencukupi setiap kebutuhan orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi bukan berarti bahwa kita akan memakan makanan yang gratis. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bukan berarti bangsa itu harus bermalas-malasan. Mereka akan memperoleh sesuatu tanpa melakukan pekerjaan. Bukan itu yang mau dikatakan. Tetapi firman Tuhan berkata dan mengajak, marilah dan minumlah. Mereka diajak untuk memperbaiki relasi hubungan dengan Tuhan, memperbaiki apa yang selama ini telah hilang. Tetapi datanglah kepada Tuhan sumber kehidupan itu, maka Tuhan akan memberikan apa yang mereka butuhkan. Saudara yang kekasih, dalam situasi demikian maka Nabi Yesaya ini menubuatkan satu kasih Allah yang besar yang boleh dijumpai di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah sumber air, maka Dia akan memberikan air kepada kita. Tuhan adalah sumber kehidupan yang akan memberikan kenyang. Dahaga kita, haus kita akan bisa tercukupi, lapar kita akan bisa dicukupi oleh Allah. Ketika saudara kita memintanya kepada Allah,
maka Allah sebagai sumbernya akan memberikan kepada kita. Allah sanggup menyediakan makanan yang baik, Allah sanggup memberikan sajian-sajian yang paling lezat. Allah itu murah hati, Allah itu adalah Allah yang bersedia untuk mendengarkan setiap keluhan-keluhan kita. Dialah sumber daripada segala sesuatu. Allah itu adalah Allah yang maha kaya. Dia Allah yang maha murah. Karena itu yang mau diajak firman Tuhan untuk kita pada saat ini, datanglah kepadanya. Alamat satu-satunya yang tepat ketika kita mengalami rasa haus, dahaga, dan apapun di dunia ini, alamat yang tepat itu adalah Allah. Maka Allah adalah sumber kehidupan kita yang akan menyediakan segala sesuatunya pada waktunya. Kita akan menerima gandum dan juga anggur dan susu, akan diterima dengan sukacita. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaupun ayat ini berbicara kepada kita di luar konteks orang Israel, konteks yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, ya mungkin kita tidak mengalami kekurangan makanan atau air. Mungkin ada hal-hal yang lain yang merupakan kekurangan atas kehidupan kita. Mungkin kita kekurangan damai sejahtera, mungkin saudara kita kekurangan akan rasa puas diri. Tetapi hari ini Tuhan berkata, datanglah kepadanya. Maka dia adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah penghiburan bagi orang yang susah. Dia adalah sumber kekuatan bagi orang yang lemah. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan ragu. Ayat ini mengatakan kepada kita, jangan ragu. Datanglah kepadanya dengan iman dan keyakinan bahwasanya dia adalah pengasih dan penyayang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam kerajaan surga kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini, mengingatkan kami kepada sumber kehidupan itu, yaitu Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kami. Engkau tidak membiarkan kami lapar dan haus, tapi Engkau akan sediakan pada waktunya bagi orang-orang yang datang kepadamu. Terpujilah Tuhan, Engkau yang tahu lapar dan haus kami di tengah-tengah dunia ini. Mungkin kami tidak lapar dan haus akan makanan jasmani, tetapi mungkin ada lapar haus dalam hal lain. Mungkin dalam hal psikis, mungkin dalam hal ekspektasi atau pengharapan-pengharapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu Bapa di surga, pada hari ini ditawarkan kepada kami agar kami datang kepada alamat yang tepat, yaitu Allah sumber kelegaan kami. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami percaya dan yakin ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kami pergi dengan tangan hampa, tetapi Tuhan akan memberangkatkan kami dengan kelimpahan, kemurahan, kasih karunia dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memahami nats ini, sehingga nats ini tidak kami salah pahami, kami menjadi orang yang bermalas-malasan dan berpangku tangan. Kami tetap harus bekerja, kami tetap harus melakukan aktivitas kami, tetapi di dalamnya kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di layar kaca ini hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Dalam pengasihan dan kasih karunia, kiranya jemaat Tuhan boleh datang kepadamu. Mereka yang lapar dan haus akan apapun di bumi ini, biarlah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka yang memiliki banyak persoalan hidup di dalam rumah tangga, ya Allah pengasih dan penyayang, ketuklah pintu hati jemaat-Mu agar jemaat-Mu semakin intim dan dekat kepada Tuhan, karena dengan dekat dengan Tuhan akan memperoleh kekuatan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan dalam Roh-Mu yang kudus memberkati mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit, memulihkan keadaan mereka, menolong mereka agar mereka tidak putus asa, tetapi mereka benar-benar berkeyakinan dan menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berduka cita, ya Allah sumber penghiburan, hiburkanlah mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat pergumulan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang bergumul untuk
menyelesaikan studi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak jemaat-Mu agar dapat menyelesaikan studi dengan baik. Yang berproses dalam mencari pekerjaan, ya Allah, bukakanlah pintu pekerjaan bagi mereka. Yang sudah lanjut umur, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera. Yang sudah waktunya berumah tangga, Tuhan, tetapi mereka belum menemukan pendamping hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan Kau yang memberikan kepada mereka. Kami berdoa buat tiap rumah tangga anak-anak Tuhan, berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Ada banyak hal yang kami mau doakan, tapi kami percaya kepadamu, Engkau sudah mengetahuinya, dan Engkau juga yang akan mendengarkan dan meletakkan apa yang patut bagi kami, karena Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang patut dalam kehidupan kami. Dengarkanlah kami, ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.